Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, Stambuk B40111902 dari kelompok 2. Saya dan beserta teman kelompok saya akan menjelaskan tentang sampah dan perubahan iklim. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan kami. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. Setelah berakhir suatu proses, sampah didefinisikan manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statik sepanjang perubahan atau periode waktu, mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah yang ini juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bagaimana plastik berpengaruh pada perubahan iklim. Saat ini, penggunaan plastik telah banyak menggantikan material peralatan yang terbuat dari bambu, kayu maupun rotan. Bahkan bisa dibilang kita sangat bergantung pada plastik. Hal ini dikarenakan plastik mudah didapatkan dengan harga yang lebih murah. Misalnya ketika berbelanja di pasar, kita lebih memilih menggunakan kantong plastik daripada membawa keranjang belanja sendiri dengan alasan karena lebih praktis. Nah, setelah kantong plastik belanja tadi tidak dibutuhkan, otomatis akan terbuang begitu saja, entah itu di tempat sampah atau di sembarangan tempat, dan akhirnya berujung dengan TPA seperti laut maupun sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdianto Dumpapa, Stambuk B40119240. Sampah plastik yang berakhir di lautan sangat berpotensi mencemari dan memberikan dampak yang serius bagi keseimbangan ekosistem di laut. Karena sampah plastik dapat terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Plastik tidak hanya berpengaruh terhadap pencemaran laut, plastik juga memicu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh tingginya jumlah emisi gas CO2 yang menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap bumi kita, seperti kerusakan ekosistem laut, masalah kebutuhan pangan, timbulnya cuaca ekstrim, bencana alam, dan lain-lain. Terima kasih. Setiap harinya, manusia bisa menghasilkan sampah hingga mencapai 1 kg menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Rata-rata orang diperkirakan di Indonesia pada tahun 1995 menghasilkan sampah 0,8 kg per hari dan terus meningkat hingga 1 kg per orang per hari pada tahun 2000. Diperkirakan timbunan sampah pada tahun 2020 ini untuk tiap orang per hari adalah sebesar 2,1 kg. Seperti saat ini, pengguna plastik telah banyak menggantikan material peralatan yang terbuat dari bambu, kayu maupun rotan. Sampah plastik yang berakhir di lautan sangat berpotensi mencemari dan memberikan dampak yang serius bagi keseimbangan ekosistem di laut. Sampah-sampah hanya berpengaruh terhadap pencemaran laut. Sampah juga memicu terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah angin, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama.